Saya pernah membaca sebuah hadis mengatakan, janganlah kamu berkata bohong hanya untuk membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia, celakalah. Tapi ada teman saya mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda dengan sahabatnya. Beliau menutup mata sahabatnya dan berkata, andai saja kamu laku dijual. Kata teman saya, sahabat Nabi itu adalah seorang budak. Dari situlah dia mengatakan Nabi pernah berbohong saat bercanda, karena mana mungkin seorang budak tidak laku dijual. Wa ana la akdzib, aku tak pernah berdusta, kata Nabi. Sifat Nabi 4, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nabi tak pernah berdusta. Kalau begitu Nabi tak pernah bercanda. Nabi bercanda, la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk surga nenek-nenek. Menangislah nenek-nenek mengaduk ke Nabi, jadi aku tak masuk surga, kata Nabi. Nabi tertawa menengok nenek tak masuk surga. Kata Nabi, bukan nenek-nenek tak masuk surga, nenek-nenek yang sudah 70 tahun ketika masuk surga muda balik menjadi 30 dan 33 tahun. Karena tak ada gunanya masuk umur 70 dikasih kacang goreng, apa mau dikunyah? Jadi nan tua-tua kau muda balik. Andai bapak umur 70 tahun masuk ke dalam surga menengok bidadari, apa yang mau dilakukan? Maka muda balik. Itu maksud hadis. Nabi tak pernah berbohong. Nabi Ibrahim bohong, Pak Ustadz. Waktu dia mau menyeberangi Irak, dia bawa istrinya. Kemudian di situ ada raja yang zalim. Kalau nampak istri orang cantik diambilnya. Lalu ketika petugas bertanya, siapa ini? Ibrahim berkata, hazihi ukhti, ini saudariku. Setelah keluar, Sarah keluar dari tempat itu bertanya, Ibrahim, ya, tadi kenapa kau sebut aku saudarimu? Aku kan binimu. Aku tak berdusta, kata Ibrahim. Ukhti fil iman, kau saudariku dalam iman. Bukan berdosa. Nanti bapak berjalan sama ibu, naik pesawat, datang pramugari nanya, ini istrinya ya pak? Enggak, saudari saya. Begitu turun, ibu itu pun mengamuk. Kenapa bang bilang aku saudari? Saudariku seiman mah. Tapi jamaah ini tak bisa lagi melakukan itu karena cerita udah bocor. Bagaimana caranya supaya tidak bersentuhan dengan perempuan yang bukan mahram, sedangkan dia bekerja di tempat umum, tata usaha? Banyak mahasiswa yang menyodorkan tangannya untuk bersalaman setelah pelayanan. Kalau ditolak takut yang bersangkutan sakit hati. Orang mau menyodorkan tangannya ke kita kalau dia belum kenal kita. Tapi kalau dia sudah kenal kita, dia tidak akan sodorkan tangannya lagi. Mahasiswi-mahasiswi tak pernah menyodorkan tangannya ke saya, karena dia tahu kalau Ustadz itu pasti tak mau. Tapi yang kita pilih-pilih, kalau mahasiswi itu cantik, mau, mahasiswi jelek tidak. Kita pokoknya asal dia datang kita ginikan, datang. Atau kita buatkan stiker di depan pelayanan masyarakat, ada stiker. Kita buat gambar orang begini. Insya Allah orang tahu. Kan banyak cara, buatkan capture-nya, buatkan apanya. Universitas yang memfasilitasi supaya dosen dengan siswa tak bersentuhan tangan bukan UIN, bukan Universitas Islam, justru UGM. Yang dulu kata orang sekuler. Dulu orang sampai ngejek UGM, universitas gak ono masjid. Tapi kemudian yang pertama kali memfasilitasi waktu wisuda, bagaimana supaya wisuda tak bersentuhan antara profesor doktor dengan mahasiswinya, dikasih sarung tangan berwarna putih. Mahasiswa-mahasiswi yang tidak mau bersentuhan dengan rektor, dengan wakrek, dengan dosen, profesor, guru besar, dikasih sarung tangan warna putih. UGM punya inisiatif. Islam akan bangkit di Indonesia insyaallah. Allahu Akbar. Gerakan sholat subuh berjamaah bukan dimotori Universitas Islam. Justru yang memotori pertama kampus gerakan subuh berjamaah ITS, Institut Teknologi Surabaya. Jadi yang bangkit itu orang-orang umum, luar biasa. Pak Ustadz, apa benar di India itu kerajaan terbesarnya adalah Islam? Ya, kalau tak kerajaan Islam tak akan muncul Taj Mahal. Taj Mahal itu kan hadiah dari sultan untuk istrinya. Saking kan senangnya dia ingat pada istrinya, dibuatkannya lah besar Taj Mahal. Lebih hebat lagi orang Melayu. Mana lebih hebat orang India sama orang Melayu? Hebat orang Melayu. Orang Melayu saking kan sayangnya dia sama Engku Putri Hamidah, tak dibangunkannya Taj Mahal, dibuatkannya masjid yang terbuat dari putih telur ayam. Itulah dia Pulau Penyengat. Itu hadiah Sultan Raja Melayu untuk istrinya.
engkau putri Hamidah. Pergilah ke sana. Cuman khawatir saya menyampaikan ini, balik dari sini ibu ini meminta yang tidak-tidak sama bapak. Kalau ada orang mengatakan bahwa Islam itu agama ekstrim, Islam itu agama jahat, buktinya kalaulah betul Islam itu ekstrim, takkan ada Sanjay Dutt, takkan ada Amitabh Bachchan, Hema Malini, tanda Islam itu toleranlah, maka masih tegak lagi orang Hindu bisa bertahan. Islam pernah menguasai India. Makanya kaca Cak Nun unik kata dia, negara Islam tapi peninggalannya Buddha, negara Hindu peninggalannya Islam. India negara Hindu tapi peninggalannya Islam, Taj Mahal. Indonesia negara mayoritas Islam tapi peninggalannya Candi Borobudur. Islam Riau peninggalannya Candi Muara Takus. Tapi itu pula cara Allah ingin menunjukkan. Kalian yang mengatakan kerajaan Islam itu jahat, menghancurkan, tengok Islam, kerajaan Melayu, Siak Sri Indrapura, kerajaan Pelalawan, kerajaan Indragiri, kerajaan Dai Riau Lingga, tapi candi-candi tetap tidak pernah dihancurkan. Islam agama toleran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pak Ustadz, bagaimana cara menghilangkan perasaan gundah gulana? Kenapa? Tidak ada sebabnya. Tidak ada sebabnya. Gundah gulana karena apa? Maka dicari sebabnya. Tak ada angin, tak ada hujan, gundah gulana saja. Berarti kena sihir. Disantet orang. Saraf terganggu. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Beli tasbih yang ujungnya ada mata 10, 100 sekali putar 100, geser 1, 100 kali 10 dengan 1000. Banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, ke sekolah, ke kampus, ambil, pegang tasbih 1000 pagi. Allahumma salli. Tak juga hilang Pak Ustaz. Coba dulu. Jangan mudah bilang tak hilang. Coba dulu. Coba besok. Tak juga hilang, SMS saya. Nanti saya kasih obat tidur. Ibu saya sakit Ustaz, udah letih lebih setahun, kena kanker, udah berobat ke sana kemari. Sekarang kondisinya lemah, udah tak tega lagi saya melihat. Yang ingin saya tanyakan, apa hukumnya jika saya udah tak tega melihat nama kesakitan, berdoa agar secepatnya dipanggil Allah SWT? Tak boleh. Tak boleh. La tatamannawnal mauta. Jangan kamu minta mati, tak boleh. Minta kepada Allah SWT supaya Allah mencurahkan rahmat kasih sayangnya. Nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa supaya Allah menurunkan rahmat, menenangkan hatinya. Dan tak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jangan menganggap kita lebih sayang daripada Allah. Allah itu lebih sayang daripada kita. Emak kita betul, tapi Allah lebih sayang. Cara Allah tak bisa kita pahami. Sedangkan cara emak tak bisa dipahami anak. Jangan kau main pisau, kata dia. Anaknya marah. Padahal tujuannya supaya jangan luka. Tapi logika anak tak tertangkapnya logika emak. Saya mau bertanya, saya tahu meninggalkan sholat itu berdosa. Tapi setan itu selalu menghasutku. Bagaimana cara mengatasinya? Kadang kita kasihan nengok setan. Kata setan, aku tak ada menggoda, kata dia. Kau aja yang tak sembahyang, kata dia. Udah lama aku berhenti dah, kata setan. Nanti muncul komisi perlindungan setan. Pak Ustadz, suami saya tak sholat. Bisa Ustadz kirimkan nomor Ustadz Saifullah supaya diruqyah? Ya, diruqyah Ustadz Saifullah 3 kali. Tak juga sembahyang. Tak ada respon. Memang tak ada jin di dalam. Memang dia aja malas. Kalau orang membeli rumah kita dengan KPR bank konvensional, apakah kita kena dosa riba? Ibu jual nasi Minang Maimbau. Tiba-tiba datang orang beli nasi. Bu, nasi 3 bungkui, enggak pakai lamo. Apakah ibu bertanya, ini duitnya dari riba atau dari mana nih? Bapak jual semen dan kerikil. Tiba-tiba datang orang, Pak, agi yang bos semen 3 sak. Apakah bapak bertanya, ini duitnya dari riba apa dari mana? Kita tak perlu tanya. Yang penting yang kita jual itu halal. Yang tak boleh itu barang yang kita jual ini haram.
la'anallahu akilar riba, la'ana naha Rasulullah SAW an samanil kalbi. Nabi melarang samanil kalbi, jual anjing. Wa mahril baghi, duit hasil WTS, prostitusi. Wa ulwanil kahin, duit hasil dukun. Ki Joko Bodo, Ki Gendeng Pamungkas, dukun, tak boleh. Kalau penasihat spiritual Pak Ustadz, podo sami mawon. Kapan kita harus melakukan sujud sahwi dalam sholat dan bagaimana melakukannya? Dalam kitab penulisnya murid Imam Syafi'i. Artinya emak, induk segala kitab. Imam Syafi'i. Siapa yang lupa kunut subuh, maka dia sujud sahwi. Sami Allahu liman hamidah. Mestinya angkat tangan. Allahumma adina fi man hadain wa afina fi man afait. Lupa dia baca kunut subuh, langsung dia Allahu Akbar. Maka sebelum salam dia sujud sahwi. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma ta'lamu bi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Allahu Akbar. Duduk antara dua sujud, dua kali sujudnya, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bagi yang tak mau baca subhana man la yanamu wa la yashu, tetap baca doa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ustaz, apa hukumnya kita listrik setiap bulan tarifnya naik, bukan turun subsidi, sedangkan pemakaian hari-hari tak bertambah? Apa kami berdosa karena negara zalim pada kami? Jadi fatwa tentang mencuri listrik haram itu yang mensosialisasikannya ke MDI saya. Kebetulan saya pagi Jumat mengisi materi di MDI. Pagi Jumat, khotib Jumat, sebelum khotib saya kasih pembekalan di kantor MDI. Kebetulan datang pula orang PLN situ. Sosialisasi listrik haram. Langsunglah saya diminta menyampaikan materi hukum listrik haram. Jadi saya bukalah fatwa ulama Saudi Arabia. Di Saudi Arabia berkembang opini, ada orang mengatakan boleh mencuri listrik kalau negara itu menganiaya kita. Maka dijawab oleh ulama, negara menganiaya tidak menyebabkan kita halal mencuri listrik, karena listrik itu bukan punya negara. Ini yang perlu diluruskan. Listrik ini punya umat seluruh Indonesia. Maka kalau kita curi listrik, kita tidak merugikan negara, tapi kita sedang memakan hak umat seluruh Indonesia. Maka berdasarkan itu kita tidak mencuri listrik. Ustadz, sampai sekarang saya tak tahu caranya mencuri listrik. Kalau tahu mungkin mencuri juga saya. Ustadz, apa hukumnya jika ada orang perempuan mengunggah foto video anaknya ketika masih kecil dan anak perempuan? Apakah ketika anak tersebut berdosa setelah besar karena ada foto videonya tak menutup aurat? Anak kecil mana ada auratnya? Anak kecil tak ada aurat. Tapi jangan di-share foto anak-anak kita, nanti bisa kena ain deh. Ainu hak. Dicetak orang foto itu di ain, ditengok. Bisa. Atau disantetnya, dibawakannya ke dukun. Oh, bisa. Yang ada foto-foto ambil sekarang. Jangan sampai foto anak tu mandi hujan tak bercelana dibuat. Saat ini saya tinggal berdua di rumah dengan ibu saya. Jika saya menikah nanti, apakah saya tetap tinggal serumah dengan ibu saya atau tinggal di rumah baru bersama istri saya? Istriku, ya, aku mau menikah dengan engkau. Oh, belum lagi, kan belum jadi bini. Oh my dear, oh my darling, I want you to be my wife. Tapi kau akan menjadi perempuan kedua dalam hidupku. Tentu dia marah kan?
Berarti aku bukan yang pertama, katanya. Bukan, kau a second woman, perempuan kedua. Yang pertama siapa? Dibukanya lah tatunya. Ini tatuku. Apa bunyinya? I love Ahmad Den. Rupanya dia preman tapi sayang sama emaknya. Lalu apa kata si perempuan itu? Bang, aku memang milikmu, tapi engkau adalah milik emakmu. Wah, tapi sayangnya dalam sinetron aja ada. Perempuan mesti paham bahwa suamimu itu pernah 9 bulan 10 hari tinggal di perut dia, mengalir darah emak itu dalam badan dia. Jangan sampai emak itu membawa HP ke toko servis HP, tolong kau tengokkan HP ku ini koh, kenapa anakku tak menelpon, mungkin HP ini rusak. Setelah diperiksanya, HP ibu tidak rusak lah, otak anak ibu sudah rusak. Jangan sampai datang mak tuh ke rumah kita mau meminjam duit 100.000 untuk buka puasa, tak berbuah sawitku nak, pinjam duit kau 100.000, aku nak buka puasa. Kejap ya mak, ku tanya biniku dulu. Apakah tawasul itu boleh dalam Islam? Sudah saya tulis dalam buku 37 masalah populer dalam pembahasan tawasul. Tawasul paling tinggi tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, berkat aku sudah bersedekah, bukakanlah pintu gua nih, terbuka. Itu boleh dalil bertawasul. Makanya tadi kita bertawasul dengan Al-Fatihah. Nanti sebelum baca doa kita bertawasul ala hazihin niyah Al-Fatihah, bertawasul dengan Fatihah. Bertawasul yang kedua, tawasul dengan Nabi Muhammad. Allahumma inni as'aluka bijahi Nabi Muhammad. Tawasul yang ketiga dengan orang soleh. Di antara orang soleh yang diyakini kewaliannya menurut Imam Nawawi, Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Imam Nawawi, salah satu dari wali Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagaimana tawasul yang baik? Allahumma inni atawassalu ilaika, aku bertawassul kepada engkau bi barakati, barakat kaza wa kaza, ini dan ini. Bukan minta kepada Syekh Abdul Qadir. Jangan minta kepada Abdul Qadir Jailani. Tak ada orang minta, hai Syekh Abdul Qadir Jailani tolonglah. Itu minta kepada jin hantu tu. Mintanya kepada Allah. Tapi bi barakati, berkat orang yang muliain. Permasalahan khitbah, sebatas mana seorang laki-laki boleh melihat wanita yang ingin dikhitbahnya? Bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita lewat telapak tangannya? Yang pertama, ditelengok mukanya, karena boleh jadi ajdaru, dia memotivasi kami untuk menikah. Waktu ditengok dari jauh tertarik, imut-imut, pas nampak dari dekat amit-amit, tak jadi. Tengok muka supaya jangan menyesal. Kedua, tapak tangan. Menengok tapak tangan bukan mau menengok subur apa tak subur. Menengok tapak tangan bukan ditengok apa bisa pelaris kalau buka warung atau tidak. Menengok tapak tangan untuk ditengok kasar atau tidak. Kalau kasar berarti dia budak hamba sahaya, tak siap nikah sama orang susah. Tapi kalau dia halus, ada pun orang mengatakan tapak tangan di situ ada tanda kesuburan, diginikan begini, kalau nampak tiga anaknya begini, itu tak betul. Itu namanya ilmu katurangan. Ilmu katurangan pernah ditulis dalam sebuah buku oleh Syekh Soleh Sarat Al-Samarani. Soleh Darat Al-Samarani, salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Tapi ilmu itu dia tulis berdasarkan kebanyakan. Ilmu katurangan dari ilmu kuda. Orang membeli kuda ditengoknya. Kalau kaki kuda itu begini, begini sifatnya. Kalau begini kepala kuda itu begini sifatnya. Itu ilmu kebanyakan. Katanya ilmu itu bisa juga pada manusia. Kalau telinganya begini, begini sifatnya. Kalau tangannya begini, begini sifatnya. Pernah dijadikan disertasi S3 di Universitas Islam IAIN Semarang. Siapa yang mau cari ilmu ini, cari. Mungkin masih ada disertasinya di Semarang. Tapi yang dalam hadis itu hanya disebut untuk menengok dia kasar atau tak kasar. Jangan cari yang terlalu susah. Susah kau mencari makannya. Jangan terlalu kaya, tak terasanya garam engkau. Jangan cari terlalu cantik, nanti kau dituduh orang punya pelet. Jangan cari terlalu susah, nanti malu kau bawa dia undangan. Tolong doakan saya Ustaz Abdul Somad tercinta supaya saya segera mendapatkan pekerjaan yang halal dan istri yang solehah dan bisa naik haji. 3 ya. Kerja halal, bini solehah, naik haji. InsyaAllah. Sakit, halal, naik haji. Ini request.
Ustadz, dalam pembagian warisan apakah boleh sesuai kesepakatan kakak beradik, tak dipakai hukum Islam? Lidzakari mislu hazzil unsayain. Adik beradik 4 orang, laki 2 orang, perempuan 2 orang, meninggal mak, meninggal ayah, cuman 4 ini. Lalu kata mereka, kita bagi sama aja lah, kenapa tinggal 1 M? Kalau 1 M, udahlah kita bagi aja 250, 250, 250. Boleh apa tak boleh? Maka dalam fatwa Asy-Syabakah Al-Islamiyah boleh, syaratnya 3. Pertama, semuanya sudah akil balik. Kalau ada satu tak akil balik, ada satu cacat mental, tak boleh. 2, masing-masing tahu jatahnya berapa. 3, yang berlebih mengikhlaskan sebagai sedekah. Otomatis si abang laki-laki 2 ini berlebih nih, maka yang perempuan ini kurang. Maka si abang ini mengatakan, ambillah ini, takkan kungkit-ungkit sedekah. Abang ini mungkin tak bermasalah, cuman kakak iparnya di sini letak. Maka kalau tengok dulu, kalau abang ini termasuk ikatan suami takut bini, masalah. Sudah keluar kartu merah, merah kertasnya udah. Daurah Tauhid, menjadi ahli Tauhid di akhir zaman, bersama Ustadz spesialis hari kiamat, Ustadz Zulkifli M. Ali. Info pendaftaran, bukti transfer Mandiri Syariah, pendaftaran Maula Masjid Al-Falah Darul Muttaqin. Daftarkan segera sebelum seat habis. Itu tak ada, dari saya aja tambahan. Ada ustadz yang bicaranya zikir aja, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Ustadz Arifin Ilham. Ada ustadz nih spesialis sedekah aja, mari bersedekah, mari bersedekah, Ustadz Yusuf Mansur sebelum pindah ke Paitren. Ada lagi ustadz ini masalah hati aja, jagalah hati jangan kau sakiti, jagalah hati lentera hidup ini, A'agim. Ada ustadz cerita hari kiamat aja, ini deh spesialis hari kiamat, dan banyak orang tobat gara-gara cerita hari kiamat ini. Takut dia. Nah, ikuti. Ibu-ibu bagus mengikuti ini untuk menakuti bapak-bapak. Abangnya macam-macam juga lagi, bang, tak lama kiamat nih. Yang pelit-pelit juga lagi. Insya Allah keluar duit tuh. Jika imam berjamaah, kita solat sendiri, ketika baca Al-Fatihah berhenti pada lafal ghairil maghdubi alaihim waladdallin, apakah hal tersebut merubah makna Al-Fatihah? Tidak. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang sudah kau berikan kepada mereka. 4, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ghairil maghdubi alaihim, selain jalan orang Yahudi, waladdallin, bukan jalan Nasrani. Tak merubah makna. Yang merubah makna maliki yaum. Wah, itu berhenti itu, diputusnya tengah. Siapa nama anak kau? Kiyau. Di mana dapat kiyau? Ada dalam Quran kata. Kau dah maliki yaum. Itu tak betul tu. Mana saja batasan yang dilihat dalam nazar ketika proses ta'aruf? Muka sama tapak tangan. Muka sama tapak tangan. Siapa yang melihat? Apakah calon suami? Iya, calon suami itu mereka. Tengok. Kalau dia tak mau menengok, maknya disuruh. Mak, tolong mak tengokkan muka dia, entah bercacat, entah makeupnya tebal, bedak KD 3 inci. Suruh mahram kita menengok. Ada sebagian laki-laki tak mau. Aku tak mau menengok. Tengokkan, orang yang soleh menengok. Pastikan ibu anda sudah ganti kacamata. Kemudian bagaimana cara mengetahui kesuburan seorang wanita melalui telapak tangannya? Itu carilah orang yang tahu tentang masalah subur tak subur. Kalau tak dites, mana tahu kita subur tak subur? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna, nikahi 2 orang, wa sulasa 3 orang,
wa ruba, 4 orang. Bukan disuruhnya 1, 2 dulu. Tak juga subur 3, tak juga subur 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu khawatir tak bisa adil, fawahidah, only one, cukup 1 saja. Ada yang ingin saya tanya Pak Ustadz, bagaimana jika kita sudah bernazar tapi kita tak mampu melaksanakannya? Nazar puasa sunat sepanjang tahun, jadi apa yang harus saya lakukan Ustadz? Apakah ada cara untuk membatalkan nazar tersebut? Pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Kalau akal panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Oleh sebab itu yang akan datang ini, jangan mengobrol janji pada Allah. Politisi mengobrol janji pada masyarakat, ini lebih parah. Allah pun diobrolnya juga. Tolonglah ya Allah, kalau lulus nanti puasa aku. Begitu lulus rupanya kena mahakut. Jadi bagaimana nih Pak Ustadz? Bayar. La yu'akhidhukum Allahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, cara menebusnya, it'amu 10 masakin, kasih makan 10 fakir miskin, au kiswatuhum, atau beri pakaian 10 fakir miskin, au tahriru raqabah, atau bebaskan budak hamba sahaya. Faman lam yajid, siapa yang tak sanggup, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Kasih makan 10 fakir miskin, tak sanggup Pak Ustaz. Kasih baju, tak juga sanggup. Bebaskan budak, tak ada budak lagi Pak Ustaz. Puasa 3 hari, tak juga bisa. Jadi mau apa lagi? Pak Ustaz, saya buat pengakuan tentang perbuatan yang dulu pernah saya lakukan. Saya pernah bekerja di perusahaan bidang perhotelan. Perusahaan A pemiliknya muslim, B pemiliknya muslim. Saya tahu pemiliknya, nama alamat rumahnya juga tahu. Di perusahaan tersebut setiap ada kesempatan saya berbuat korupsi. Di situ saya tak melakukannya sendiri, ada senior yang lebih dulu melakukannya. Saya sudah resign 3 tahun yang lalu karena menghindari kecurangan. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menebus kesalahan saya? Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, tobat, beriman, amal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua yang salah dulu diganti Allah dengan kebaikan. Kalau tak ada bersifat harta, tapi kalau ada bersifat harta, maka balikkanlah ke dia balik. Seandainya saya harus minta maaf kepada pemiliknya, apakah saya harus jujur mengatakan kalau saya melakukannya tidak sendiri? Saya khawatir kalau nanti mereka di PHK dan bisa juga dipenjarakan karena mereka masih bekerja di sana untuk menafkahi keluarganya. Kalau banyak pertimbangan tak jadi tobat. Makanya ada buku kecil judulnya Uridu an atub walakin ... Uridu an atub walakin, aku mau bertobat tapi, kalau pakai tapi tak jadi bertobat. Apakah kerja di hotel yang ada menjual minuman beralkohol itu haram hukumnya? Ya, karena masuk berkoalisi dia di dalam itu. Kita jangan belanja ke tempat yang ada jual alkohol, karena dia masuk dalam barang-barang yang dijual. Pilih toko muslim. Allah, Ustaz Somad itu kemarin nampak kami belanja di tempat yang ada jual alkohol, tak ada barang itu di tempat lain, hanya ada di situ saja. Maka saya cari di situ.